Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Zen Cloud Myth X Libra God Cloud. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Libra Doko, salah satu dari ke-12 Gold Zen. Dan ini adalah versi dari God Cloud-nya yang pertama kali muncul dalam serial animenya, yaitu Senseiya Soul of Gold. Untuk dari boxnya sendiri, ini boxnya lumayan besar ya, dan lebar. Dan kalau gua bandingin dengan Pisces God Cloud, untuk lebarnya sendiri ini benar-benar sama sih ya, untuk lebarnya. Cuman kalau misalkan dari tebelnya, untuk si Libra God Cloud ini lebih tipis dibandingkan si Pisces Aphrodite. Dan kalau misalkan dari ketinggiannya sih ini sama juga. Jadi emang bener-bener beda di bagian ketebalannya aja sih. Lalu untuk Libra God Cloud ini sendiri, ini adalah Gold Zen God Cloud yang terakhir kali atau yang paling terakhir dirilis oleh Bandai. Dan untuk sekarang Libra God Cloud ini adalah yang paling susah sih dicari dari ke-12 Gold Zen God Cloud ya. Karena untuk sekarang ini sudah sangat langka dan harganya juga sudah sangat tinggi. Untuk kisaran harganya sendiri untuk sekarang ya kurang lebih ada di harga 4 sampai dengan 5 juta. Jadi emang untuk Zen Cloud Myth untuk harga segitu itu udah sangat tinggi banget. Lalu lanjut kita mulai bahas ya dari bagian boxnya. Untuk box di bagian depannya ini kita bisa melihat figurnya dari si Libra God Cloud. Dan untuk di bagian sampingnya kita juga bisa melihat objeknya ya, siluet dari objeknya si Libra ini. Dan untuk di bagian bawahnya kita bisa melihat logo dari Senseiya Soul of Gold. Dan yang pasti juga ada logo Bandai dan juga logo dari Tamashii Nation. Dan untuk figur ini rilis di tahun 2018. Lalu untuk di bagian sampingnya ini adalah posenya dari si Libra ya yang sedang memegang tamengnya. Lalu untuk di bagian belakangnya ini adalah box artnya dari Libra God Cloud. Yang di sini ada pose si Libra yang sedang melakukan jurus terlarang ya bersama dengan Gemini dan juga Aries yaitu Athena Exclamation. Di bagian samping lagi ini kita bisa melihat objeknya dari si Libra ya. Dan untuk objeknya sendiri bentuknya adalah timbangan yang sesuai dengan lambang dari zodiaknya. Di bagian atasnya seperti ini ada tulisan Libra God Cloud dan juga ada logo dari Senseiya Soul of Gold juga. Lalu untuk di bagian bawahnya seperti ini ada gambar si Libra dan juga berbagai macam tulisan-tulisan Jepang gitu. Dan langsung aja ya kita buka isi dalam dari boxnya ini. Oke teman-teman, di dalam boxnya ini kita dapat manual book dan juga 3 buah blister di sini. Untuk di blister pertama ini kita dapat figurnya dari si Libra Doko dan juga berbagai macam armornya, mulai dari armor bahu, tangan, paha, kaki, badan. Jadi benar-benar semua armornya di si Libra Doko ini semuanya ada di sini. Dan juga kita dapat berbagai macam aksesorisnya juga di sini, yaitu face cap penggantinya. Jadi total face cap untuk si Libra Doko kita dapat 5 macam face cap ya untuk penggantinya. Ada muka normal, merem, dan juga ada muka yang lagi teriak juga ya. Lalu untuk parts tangan penggantinya, untuk si Libra Doko ini total kita dapat 5 pasang untuk parts tangan penggantinya. Ada yang normal, ada yang ngebuka, terus ada yang untuk memegang senjata juga. Dan di sini kita juga bisa melihat kita dapat tamengnya. Jadi total kita dapat 3 macam tameng di sini. Lalu untuk di blister kedua, ini kita dapat berbagai macam senjata-senjatanya nih. Jadi di sini kita dapat senjata mulai dari tombak, terus kayak ada berbagai macam senjata-senjata yang berantai dan juga ada senjata tonfa-nya juga. Dan di sini kita dapat bagian sayapnya ya, yang di situ terpasang berbagai macam senjata di situ semuanya. Lalu untuk di blister yang terakhir, nah untuk yang di blister ini adalah bagian kerangka dari objeknya. Dan juga di sini ada senjata yang lainnya ya, yaitu senjata pedangnya yang cukup besar di sini. Lalu yang benar-benar spesial juga di dalam figur ini adalah kita dapat semua parts tangan untuk tangan yang memegang senjata ya, untuk ke semua Gold Zen.
Jadi di sini total ada 11 pasang untuk parts tangan penggantinya. Dan juga di sini kita dapat face sculpt pengganti ya untuk mukanya si Aries dan juga Gemini Saga. Jadi ini adalah face sculpt untuk pas mereka mengeluarkan Athena Exclamation. Lalu di sini yang terakhir kita pastinya dapat manual book ya. Untuk manual book ini sendiri adalah panduan bagaimana cara memasang armor ke bagian objeknya dan juga armor ke bagian figurnya. Jadi untuk pemasangan objek sih terutama ini wajib banget dibaca. Dan juga pastinya kita dapat kayak semacam kertas binder gitu yang di sini menggambarkan ada figur si Libra dan juga objeknya. Yang kita bisa gabungin di buku binder itu yang dijual terpisah oleh si Bandai. Oke, itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 3 buah blister dan juga 1 buah manual book. Dan langsung aja kita lihat objek dari Libra God Cloud ini. Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Libra God Cloud, dan untuk bentuk dari objeknya ini sesuai dengan lambang zodiaknya yaitu timbangan. Untuk bentuk dari objeknya ini sebenarnya cukup keren ya. Bisa dilihat untuk bentuk dari armor ini kelihatannya mewah banget. Terus ditambah lagi dengan senjata-senjata yang ada di belakang itu kelihatannya ya keren gitu. Cuma nggak tahu kenapa pas gue selesai masang objek si Libra God Cloud ini gue nggak terlalu amazed banget gitu. Mungkin kalau dari bentuknya sendiri, kalau misalkan kita bandingin dengan versi Goldsen yang biasa, itu bentuknya ya kurang lebih sama lah, kayak timbangan. Cuman kalau untuk yang Goldsen yang lain kan, untuk bentuk dari objek itu kayak mengalami perubahan yang lebih, bentuknya itu kayak lebih atraktif gitu. Cuman kalau untuk Libra ini ya bentuknya kurang lebih mirip-mirip lah, hanya beda di armornya aja yang membuat untuk bentuk dari objeknya ini menjadi lebih mewah dan lebih keren. Ya emang susah juga sih bentuk dari objek si Libra ini kan timbangan ya. Kalau mau dirubah bentuknya menjadi lebih keren atau lebih atraktif ya bingung juga, karena kan bentuk dari timbangan ya kurang lebih seperti ini. Untuk proses pemasangannya sendiri gue nggak mengalami kendala sama sekali ya. Jadi untuk proses pemasangan dari objeknya ini terbilang cukup mudah. Semua armornya itu presisi semua di kerangka dari objeknya, jadi emang tinggal ikutin manual booknya aja. Lalu untuk letak dari armornya sendiri, ini untuk di bagian atas ini ya, ini adalah rok di bagian depannya. Lalu untuk yang di bagian sampingnya ini, yang kayak bahunya ini adalah rok di bagian sampingnya. Untuk di bagian belakangnya jelas ini adalah bagian sayapnya ya bisa dibilang, dan ini terpasang semua senjata-senjatanya di belakang sini. Untuk di bagian sini adalah bagian kakinya, dan ini adalah bagian lututnya. Lalu untuk di bagian sini, ini adalah badannya, ini roknya. Lalu di sini adalah bagian lengan, dan ini bagian tangannya. Terus di sini adalah di bagian pahanya ya, di sini kiri kanan sama. Lalu di sini adalah bagian helmnya, ini bahu di bagian samping sebelah kanan, dan juga ini adalah bahu di samping bagian kiri. Di sini ini adalah rok di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya sendiri, ini terpasang armor di bagian bahunya juga. Kan armor di bahu di bagian kanan itu kan ada 2 lapis. Ini adalah lapis keduanya, terpasang di belakang sini. Dan bagian yang paling tersembunyi di dalam objek Libra ini adalah bagian roknya. Nah, ini yang gue akan tunjukin ya. Nah, jadi di bagian sini, ini kalian bisa buka. Dan di sini terpasang bagian roknya. Nah, bisa lihat ini adalah kerangka roknya. Jadi emang kalau misalkan kalian nggak pasang sih kerangka roknya ini sebenarnya nggak kelihatan juga sih. Karena tersembunyi banget di dalam sini. Jadi benar-benar nggak kelihatan. Terus kalau kita bandingin dengan versi yang ada di animenya, menurut gue ini bentuk dari objeknya sudah dibuat dengan sangat mirip sih. Mulai dari letak-letak armornya bisa kalian lihat ya, untuk letak armornya, terus dengan bentuk keseluruhan dari objeknya, ya ini udah benar-benar sangat mirip lah dengan yang ada di animenya. Jadi overall untuk objek dari Libra God Cloud ini sudah dibuat dengan sangat baik sih.
Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Libra Godclad yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua. Dan bisa dilihat ya, untuk armornya sendiri ini dibuat dengan sangat bagus sih dan detail banget. Untuk dari separasi warnanya, terus ukiran-ukirannya, ini semua dibuat dengan sangat rapih. Jadi benar-benar bagus banget sih untuk armornya. Terus untuk yang versi Godclad ini, semua senjata-senjatanya itu ada di belakang sini. Jadi semua terpasang di bagian sayapnya, udah nggak ada lagi dia terselip di bagian tangan atau di bagian kakinya seperti yang versi Goldsen yang biasa. Jadi semuanya ada di bagian sayap ini, dan untuk senjatanya sendiri ini semuanya bisa dicopot-copot gitu. Nah, bisa dilihat semua bagian senjata ini bisa dicopot satu-satu. Lalu untuk dari mukanya sendiri ini kurang lebih sama ya dengan yang versi dari Goldsen-nya menurut gua. Mukanya sendiri ini dibuat dengan sangat bagus ya, mirip banget dengan si Libra Doko. Terus dari proses pemasangan armornya ke figurnya sendiri itu gua nggak mengalami kendala sama sekali ya. Jadi kayak objeknya juga semua armor itu pas semua di bagian badan dari figurnya. Nah, jadi pas proses pemasangannya itu gua nggak mengalami kendala sama sekali sih, semua armor itu terpasang dengan baik. Untuk parts dari armor ya, untuk di bagian kepala ini terbuat dari plastik semua ya. Lalu untuk di bagian bahunya, ini terbuat dari besi semua, termasuk untuk bagian bahu yang bagian bawahnya ini. Di bagian sampingnya juga terbuat dari besi, cuman untuk yang di bagian sini, ini kan karena bisa dipasang tameng ya di sini, ini terbuat dari plastik, dan ini nanti bisa dicopot. Lalu untuk di bagian badan, ini terbuat dari besi, perut besi, terus untuk di bagian rok, ini semuanya besi semua. Lalu di bagian tangan sini juga terbuat dari besi semua, kecuali untuk yang di bagian yang diamondnya ini. Ini terbuat dari plastik dan ini bisa dicopot juga. Di bagian paha, lutut, dan kaki ini semua terbuat dari besi semua, kecuali untuk yang sayapnya ini. Ini terbuat dari plastik. Dan juga termasuk untuk di bagian tangannya ini kayak ada sayap di belakangnya, ini juga terbuat dari plastik. Terus untuk di bagian sayapnya ini, dan di bagian senjata-senjata ini semuanya itu terbuat dari plastik semua. Jadi nggak ada unsur besi sama sekali. Lalu lanjut kita bahas artikulasinya ya. Untuk di bagian kepala ini bisa nengok kanan kiri, cuman sebenarnya agak susah sih untuk nengok kanan kirinya karena terhalang oleh rambutnya ini, agak sedikit terbatas. Lalu untuk di bagian bahunya bisa naik turun, di sini juga bisa naik turun. Bagian tangannya bisa naik turun juga. Lalu untuk di bagian badannya bisa muter-muter ya. Lalu untuk di bagian kaki bisa maju ke depan seperti ini, bisa nekuk juga. Dan untuk di bagian telapak kakinya, ini bisa ke depan, ke belakang, dan juga agak ke samping-samping juga. Jadi untuk artikulasi sih sebenarnya ya kurang lebih sama lah dengan Saint-Cloud Myth EX yang lain. Cuman karena untuk sayap atau bagian senjata-senjata di belakangnya ini, kadang-kadang kalau pada saat kita melakukan pose-pose itu agak sedikit terhalang sih. Karena untuk sayapnya sendiri ini tidak ada artikulasi sama sekali gitu. Nah terus teman-teman di sini, kalau misalkan kalian mau memasang tamengnya ini jadi untuk di bagian yang kayak diamondnya ini bisa dicopot ya. Jadi ini kita bisa tarik. Nah ini kalian bisa copot, dan di sini kalian bisa pasang untuk di bagian tamengnya. Jadi tinggal dicolokin aja seperti ini. Ini nanti ada tusukannya, tinggal tusukin di bagian bolongannya tadi. Tapi emang tusukinnya emang agak sedikit keras sih. Nah, seperti ini. Jadi terpasang di sini, dan juga untuk di bagian bahunya ini bisa dipasang juga. Karena kan di sini ada bolongannya ya. Dan ini bisa dicopot. Tinggal dorong aja dari dalam gitu. Dan nanti untuk di bagian sini itu kayak tercopot gitu. Nah, bisa copot seperti ini ya. Dan nanti tinggal ditusukin aja untuk di bagian tamengnya. Lalu di sini yang paling spesial untuk Saint-Cloud Myth Libra adalah bagian senjatanya sih. Ini bisa dilihat kita dapat senjata tombak, dan ini terpisah ya. Jadi ini terpisah menjadi dua bagian. Nah, bisa dicopot seperti ini. Jadi nanti dipasang. Lalu di sini ada juga senjata rantai gitu ya. Nah, rantai seperti ini. Lalu di sini juga ada senjata rantainya lagi, cuman di ujungnya ini kayak ada tajam-tajamnya gitu, kayak durinya. Terus di sini juga ada senjata kayak semacam tonfa gitu. Dan dua senjata yang terakhir ini adalah bagian pedang dan juga bagian tamengnya. Jadi total emang senjata Libra itu ada 12 sih. Jadi masing-masing senjata itu ada 2 atau 1 pasang. Jadi total ada 12 senjata yang semuanya itu bisa kalian pakein ke 12 Goldsen. Tapi yang membuat gua kecewa sih dengan senjatanya ini karena terbuat dari plastik semua sih.
Soalnya untuk yang versi dari Goldstein itu kan semuanya senjata itu kan terbuat dari besi ya. Cuman untuk yang versi dari Godclad ini semua senjata itu terbuat dari plastik semua, yang membuat gue sih agak sedikit kecewa ya. Karena kayak semacam downgrade aja gitu dibandingkan dengan versi Goldstein-nya. Tapi untuk dari detail itu semuanya dibuat dengan sangat bagus sih. Mulai dari bentuk dan juga ukiran-ukirannya itu gue suka banget karena ini senjatanya keren-keren semua gitu. Oke teman-teman, jadi menurut gua untuk figur Saint-Claude Mitty X Libra Godclad ini, menurut gua dari secara kualitas ini adalah figur yang dibuat dengan sangat baik sih. Karena dari proses pemasangan ke figurnya, terus juga proses pemasangan ke objeknya, itu semua gua nggak mengalami kendala sama sekali. Jadi untuk proses pemasangannya itu semuanya pas dan presisi semua ke kerangka dari objek dan juga kerangka atau bentuk badan dari figurnya. Terus juga dari bentuk, warna armor, dan juga bagian face sculpt-nya itu semua dibuat dengan sangat bagus semua sih. Ditambah lagi di dalam figur ini, kita dapat banyak banget sih untuk parts tangannya ya. Karena di dalam figur ini kita dapat parts tangan yang memegang senjata untuk ke-12 Goldstein. Jadi di dalam figur ini kita dapat banyak banget sih untuk parts tangannya. Dan juga yang pasti adalah kita dapat semua senjatanya dari ke-12 Goldstein. Jadi emang untuk figur dari Libra Doko ini emang sangat spesial sih. Karena kita dapat ke-12 senjatanya Goldstein atau senjata-senjatanya dari si Libra. Tapi untuk di bagian senjata itu menurut gue ada kelebihan dan kekurangannya sih. Kekurangan dari gue itu adalah dari bahan senjatanya. Karena semua senjatanya si Libra Godclad ini, semua bahannya itu terbuat dari plastik semua. Dan itu gue agak sedikit kecewa sih. Karena gue expect untuk senjata Libra Godclad ini pasti terbuat dari besi lah, sesuai dengan Goldstein Libra yang biasa. Tapi ternyata pas gue megang awal, gue agak sedikit drop sih. Karena ternyata terbuat dari plastik semua. Lalu juga untuk artikulasinya yang agak sedikit terbatas karena terhalang oleh bagian senjata-senjata yang ada di bagian belakangnya ini. Dan untuk skor keseluruhan untuk figur ini gue kasih nilai 9 dari 10. Oke teman-teman, itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys for the next video. Bye-bye.